Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bunga Anissa Hararet. Perkenalkan, saya Dio Semba Ridho Rizkia dengan NPM 2403010203034. Perkenankan saya untuk kali ini mempresentasikan hasil tugas saya yang mana menjadi hasil nilai UAS saya yang berjudul Analisis Makroekonomi Yunani 2022 sampai di tahun 2024. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama, tingkat inflasi Yunani di tahun 2022 sampai 2024. Bisa kita lihat di chart, di tahun 2022 ke 2023 ada penurunan yang sangat drastis. Sedangkan di tahun 2023 ke 2024 relatif stagnan. Kenapa? Yang pertama, di tahun 2022 sekitar 9,65%, dikarenakan krisis energi global dan pemulihan pasca COVID-19. Di tahun 2023 turun ke 3,46%, sangat drastis dikarenakan efek normalisasi harga energi dan kebijakan moneter ECB. Di tahun 2024 terlihat stabil di kisaran 2,9% sampai 3%. Itu target inflasi tercapai, resiko eksternalnya berkurang. Ini saya ambil dari sumbernya Trading Economics atau Focus Economics. Selanjutnya, pertumbuhan PDB Yunani. Sama dengan yang tadi, ada penurunan sangat drastis di tahun 2022 sampai di tahun 2023. Oke, kita bahas. Di tahun 2022, itu PDB-nya sebesar 5,74%. Didukung rebound konsumsi domestik dan pariwisata. Di tahun 2023 itu plus 2,33%, melambat karena inflasi dan tidak kepastian global. Di tahun 2024 plus 2,30%, stabil ditopang sektor jasa dan investasi Eropa. Yunani menunjukkan pemulihan moderat yang berkelanjutan. Ini saya ambil dari World Bank Eurostat. Selanjutnya, stabilitas kurs mata uang. Yunani menggunakan mata uang euro sejak tahun 2001. Stabilitas nilai tukar dipengaruhi oleh kebijakan ECB. Euro atau US dollar sempat melemah di tahun 2022, tapi menguat pada tahun 2023. Perubahan kurs tidak langsung dikendalikan Yunani, tapi berdampak pada ekspor atau impornya. Selanjutnya, neraca pembayaran atau current account. Di tahun 2023, defisit sekitar 6,19% dari PDB. Di tahun 2024, diperkirakan defisit 6,42% dari PDB. Penyebab utamanya, impor energi yang tinggi dan ekspor bernilai rendah. Surplus kecil dari jasa pariwisata tidak cukup menutup defisit barang. Ini saya ambil dari sumber Fokus Ekonomik dan Bank of Greece. Selanjutnya, kondisi ekspor Yunani. Di tahun 2022, itu sebesar 107,3 miliar US dollar. Di tahun 2023, sebesar 106,43 miliar US dollar. Turun tipis sebesar 0,8%. Komoditas utamanya ada minyak olahan, aluminium, obat-obatan, makanan olahan. Pariwisata menyumbang ekspor jasa yang signifikan, yaitu sebesar 20% dari total PDB. Oke, selanjutnya kondisi impor Yunani. Ini kita bisa lihat di chartnya. Di tahun 2022 itu sebesar 94,55 miliar euro. Nah, di tahun 2023 turun 13,3% ke angka 81,96 euro karena harga energinya turun.
Nah, di tahun 2024 naik kembali ke 84,51 miliar euro. Kenaikan dikarenakan permintaan domestik. Produk utamanya ada minyak bumi sebesar 27%, transportasi 20%, serta kimia 14%. Selanjutnya, neraca perdagangan atau trade balance. Neraca perdagangan tetap defisit. Ekspor tidak cukup besar untuk menutupi nilai impor. Ketergantungan yang tinggi pada impor, energi, dan bahan baku industri. Kinerja ekspor membaik, namun daya saing masih rendah. Selanjutnya, analisis makroekonomi pertumbuhan. PDB tumbuh stabil meskipun menghadapi tekanan global. Dukungan fiskal dan dana pemulihan UE membantu pemulihan. Sektor jasa seperti pariwisata dan logistik menjadi tulang punggung ekonomi. Selanjutnya, inflasi dan daya beli. Inflasi menurun tajam dari 9,65% di tahun 2022 ke 3% di tahun 2024. Kendati demikian, daya beli masih tertekan karena upah real stagnan. Konsumen tetap sensitif terhadap harga energi dan pangan. Selanjutnya, tantangan makroekonomi. Yang pertama, defisit transaksi berjalan kronis. Yang kedua, ketergantungan impor energi dan transportasi. Yang ketiga, masalah demografi. Populasi menua dan migrasi keluar tinggi. Yang keempat, tingkat pengangguran muda masih di atas rata-rata Eropa. Selanjutnya, kesimpulan umum. Yang pertama, Yunani mengalami pemulihan ekonomi pasca pandemi. Inflasi berhasil ditekan, PDB stabil, namun eksternalitas tetap membebani. Diperlukan kebijakan untuk diversifikasi ekonomi dan efisiensi energi. Selanjutnya, Outlook ekonomi Yunani 2025 dan seterusnya. Proyeksi PDB di tahun 2025 Yunani sekitar 2,8%. Fokus pada pengurangan defisit eksternal dan peningkatan produktivitas. Potensi positif, digitalisasi, logistik, energi terbarukan. Resiko, ketidakpastian global, suku bunga tinggi, dan iklim politik. Berikut rekomendasi kebijakannya. Diversifikasi ekspor, reformasi tenaga kerja dan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi belanja negara dan digitalisasi layanan publik. Berikut sumber data yang saya ambil. Yang pertama ada dari tradingeconomic.com. Yang kedua ada Focus Economic, Greece Macroeconomic Outlook. Yang ketiga dari World Bank and IMF, Report and Bank of Greece Statistics. Yang terakhir Reuters Financial Times Le Monde. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.